Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Andrian. Di sini saya ingin membuat video yang berkenaan tentang hapusnya hak menuntut dalam pidana. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari tindak pidana. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu strafrecht. Namun, bentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai kata tersebut. Baik dari perkata fair itu sendiri di bahasa Belanda yang berarti sebagai dari suatu kenyataan, dan strafbar berarti dapat dihukum. Hingga secara harfiah perkataan straffail itu dapat diterjemah sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Terus seperti yang telah diketahui atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan strafbarfeit. Maka timbullah dalam doktrin sebagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbar tersebut. Misalnya, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum, dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum serta tindakan pidana. Terus untuk selanjutnya terdapat beberapa pengertian dari di atas. Makna tindak pidana memuat beberapa syarat atau pokok-pokoknya itu sebagai berikut. 1. Suatu perbuatan manusia. Yang kedua, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Yang ketiga, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus selanjutnya yang kedua, kita akan membahas macam-macam tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 1. Menurut sistem KUHP, dibedakan di antara kejahatan dimuat dalam buku dan pelanggaran dimuat dalam buku. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku 2 dan pelanggaran dimuat dalam buku 3. Penggolongan jenis-jenis delik di dalam KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan untuk kejahatan disusun di dalam buku 2 KUHP dan pelanggaran disusun di dalam buku KUHP 3. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggarannya, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Risalah penjelasan undang-undang yang terdapat di negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar teori bahwa kejahatan adalah Rechtsdelikten, sedangkan pelanggaran adalah Westdelikten. Terus, ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan bahwa Rechtsdelikten merupakan perbuatan dari keinsafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga perbuatan tidak adil menurut undang-undang. Sedangkan Westdelikten merupakan perbuatan yang menurut keinsafan batin manusia dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana. Terus, ini ada yang keduanya nih. Menurut cara memutuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana material. Terus yang ketiga,
berdasarkan bentuk kesalahannya. Dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Yang keempat, berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif, dapat juga dibedakan tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif negatif. Disebut juga tindak pidana omisi. Yang kelima, berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindakan pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsungnya terus-menerus. Yang keenam, berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Terus yang ketujuh, dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana komunia dan tindak pidana propia. Yang kedelapan, berdasarkan perlu tindaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Terus yang kesembilan, berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberatkan, sama dan tindak pidana yang diperingankan. Yang ke-10, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta, benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap keasusilaan dan lain sebagainya. Terus yang ke-11, dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Terus selanjutnya kita akan membahas topik dari judulnya yang tadi ini. Apa sih hapusnya hak penuntutan pidana tuh? Penuntutan pidana menurut pasal 1 ayat 7 KUHP adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang di pengadilan. Hak penuntutan ditentukan undang-undang hanya ada pada penuntutan umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 13 dan 14 di lingkungan peradilan umum dan militer berdasarkan Pasal 17 ayat 3 Nomor 1 Tahun 1958 di lingkungan pengadilan militer. Dalam pasal 14 KUHP, tindakan penuntutan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidikan pembantu. Yang kedua, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik. Yang ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjut dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dipilih oleh penyidik. Yang keempat, membuat surat dakwaan. Yang kelima, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Yang keenam, menyimpulkan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pengadilan baik kepada terdakwa maupun saksi.
Yang ketujuh, melakukan penuntutan. Yang kedelapan, menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang kesembilan, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab. Yang kesepuluh, melaksanakan penetapan hukum. Terus nih, ada dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat dijumpai dalam KUHP. Di antara lainnya, 1. Di dalam buku 1 bab 5, yaitu dalam pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang telah menyuruh mereka cetak benda-benda tersebut. Terus yang kedua, di dalam buku 1 bab 7, yaitu dalam pasal 72 KUHP, dan selanjutnya yang menambahkan bahwa tidak dapat dilakukan suatu penuntutan apabila tidak ada pengaduan. Terus yang ketiga, di buku 1 bab 8, yaitu dalam pasal 76, 77, 78 dan pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan. Terus ada dalam hubungan dengan hapusnya hak penuntut pidana bahwa KUHP memuat 4 hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana. 1. Sebab perbuatan yang telah dihapus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu pada pasal 76 yang berbunyi A. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang mereka tetap. Terus B. Jika putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal 1. Putusan berupa pembebasan dari tuntutan atau lepas dari tuntutan hukum. Yang kedua, putusan berupa pemindahan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankan telah hapus karena kadaluarsa. Terus nih, yang tadi kan yang 1 dari 4 hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana. Selanjutnya itu ada nomor 2, yaitu sebab meninggalnya si pembuat pada pasal 77 yang berbunyi kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Terus yang ketiga, sebab telah lampau waktu atau kadaluarsa. Terus yang keempat, penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayar denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntut telah dimulai. Pada pasal 82 bunyinya bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda. Hapusnya hak penuntutan yang diatur di luar KUHP. Abolisi wewenang kepada negara dan dengan undang-undang untuk menghentikan atau meniadakan segala penuntutan tentang suatu atau beberapa orang tertentu. B. Amnesti wewenang kepada negara dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang yang dengan pemberian amnesti ini maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu delik dihapuskan atau dihentikan. C. Grasi wewenang kepada negara dengan undang-undang menggugurkan untuk menjalani hukuman atau sebagian hukuman. Oke, mungkin cukup sekian video saya pada malam hari ini. Jika kurang jelas ataupun ada beberapa kata saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.